Ada kejadian tak biasa di musim 2022-2023. Bayern Munchen harus menunggu sampai pertandingan terakhir untuk bisa memastikan juara Bundesliga. Biasanya di Bayern tidak harus menunggu selama itu untuk dapat gelar liga. Tapi catatan yang menarik lainnya dimiliki oleh Kingsley Coman. Pemain berusia 26 tahun itu selalu mendapatkan gelar liga dari setiap musim karir profesionalnya. Total, ia sudah mendapatkan 12 gelar liga dari 12 musim ia berkarir sebagai pemain senior. Mungkin ada sedikit bumbu keberuntungan di dalam torehannya, sebab Coman selalu bermain untuk tim penguasa Liga Petani, seperti PSG, Juventus, dan pada akhirnya Bayern Munchen. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau itu juga artinya Coman pandai dalam melihat kesempatan dalam meraih kesuksesan, meskipun ia harus berkhianat pada klub masa kecilnya. Coman lahir di pinggiran kota Paris. Sebagai anak yang besar di Prancis dekade 90-an akhir, sudah lumrah kalau ia bercita-cita sebagai pemain sepak bola profesional. Ia pun bergabung dengan Akademi PSG saat usianya masih 8 tahun di tahun 2004. Bakatnya cepat terlihat oleh klub, ia diberikan debut di tahun 2013, saat itu usianya masih 16 tahun. Meski hanya bermain 3 menit, Coman mencatatkan diri sebagai pemain termuda yang pernah debut di Liga Prancis. Itu jadi satu-satunya penampilan Coman bersama PSG di musim pertamanya. Meskipun begitu, PSG bisa menyelesaikan musim 2012-2013 dengan menjuarai Ligue 1. Itu sekaligus jadi gelar Liga Prancis pertama PSG sejak musim 1993-94. PSG memang bukan klub yang dikenal suka mengembangkan pemain akademi. Malahan di masa-masa itu PSG sudah punya citra sebagai klub sultan yang suka jor-joran di bursa transfer. Les Parisiens lebih suka beli pemain mahal daripada memakai pemain akademi. Musim 2013-2014 jadi musim kedua Coman di PSG. Di musim itu pula PSG mengalami pergantian pelatih. Carlo Ancelotti hengkang dan pindah ke Real Madrid. Yang menggantikan pelatih karismatik itu adalah legenda Prancis, Laurent Blanc. Pergantian kepemimpinan di PSG tidak membuat nasib Coman jauh berbeda. Ia masih saja tidak dilihat sebagai pemain muda yang potensial. PSG terus menggelontorkan uang ratusan juta euro untuk mendatangkan para pemain yang sudah punya nama besar. Setelah menghabiskan 110,8 juta euro untuk datangkan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, dan Verratti di musim 2012-2013, di musim 2013-2014, Les Parisiens mengeluarkan dana sebesar 109,4 juta euro. Pemain yang didatangkan saat itu adalah Edinson Cavani, Marquinhos, serta Lucas Digne. Dengan skuad yang bertabur bintang itu, tak heran jika PSG mampu mempertahankan gelar liga mereka. Sementara itu Coman masih saja tidak mendapatkan kesempatan bermain. Ia hanya 2 kali merumput di Ligue 1 musim 2013-2014. Melihat masa depannya tidak akan cerah di PSG, ia memilih langkah yang berat, yaitu meninggalkan klub masa kecilnya untuk menemukan peruntungan baru. Ia menolak untuk menandatangani kontrak baru bersama PSG. Ia memilih untuk pindah klub. Juventus lah yang kemudian jadi destinasi selanjutnya. Ia pun datang ke Turin di tahun 2014 dengan status bebas transfer. Banyak yang percaya kalau inilah saatnya Coman mekar. Apalagi di Juve, Coman didampingi oleh rekan senegaranya Evra dan Paul Pogba. Tapi nyatanya ia kembali disia-siakan. Si nyonya tua hanya memakainya 22 kali di semua kompetisi. Selain itu, Coman sendiri mengaku kalau gaya bermain Juve tidak cocok untuknya. Menurutnya, sepak bola Italia yang terlalu bertahan dan lambat tidak membantunya untuk berkembang. Di Italia, saya mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, lebih banyak pekerjaan di Italia. Tapi kadang tim punya mentalitas bertahan, dan itu terkadang tidak begitu baik untuk perkembangan permainan saya. Coman pada akhirnya hanya bertahan 1 musim saja di Serie A.
ia meminta untuk dipinjamkan ke klub lain. Beruntung baginya, Pep Guardiola yang saat itu melatih Bayern Munchen sedang mencari pemain sayap muda. Pasalnya saat itu Frank Ribery dan Arsene Robben sudah dimakan usia dan terlalu sering cedera. Saat Koeman datang ke Allianz Arena di musim 2015-2016 sebenarnya banyak yang meragukan. Wajar memang, ia tidak melakukan banyak hal untuk menarik perhatian saat dirinya masih di PSG dan Juve. Terlebih lagi saat itu ia masih berusia 19 tahun, jadi tak banyak yang bisa diharapkan dari Koeman saat itu. Tapi Koeman bisa membuktikan anggapan orang salah. Debutnya bersama Munchen datang di laga melawan Augsburg pada game week keempat. Koeman tidak menciptakan gol atau assist di laga itu, tapi ia sudah menarik perhatian Pep. Hanya beberapa minggu berselang, ia sudah mencetak 2 gol dan 4 assist. Pep Guardiola memegang peran besar dalam perkembangan Koeman. Di bawah asuhannya, ia jadi pemain yang bisa diandalkan. Pep bisa melihat kekuatan terbesar Koeman adalah kecepatan dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Maka dari itu, Pep menyuruh Koeman bermain sepenuhnya melebar dan selalu berusaha menciptakan situasi 1 lawan 1. Apa yang Pep minta kepada saya adalah bagaimana saya harus melihat sepak bola secara berbeda. Dia meminta saya bermain melebar, menciptakan situasi 1 lawan 1 dengan musuh. Itu cara saya memberikan perbedaan dalam permainan. Pep Guardiola juga memberikannya kepercayaan diri. Pep tahu bahwa yang dibutuhkan seorang pemain muda bukanlah kemampuan taktis. Yang terpenting bagi pemain muda yaitu memberinya kepercayaan untuk bermain dan memberikan perbedaan di atas lapangan. Itulah yang Pep lakukan ke Koeman. Koeman langsung bisa jadi andalan Pep di musim pertamanya jadi pemain di Bayern. Meskipun berstatus jadi pinjaman, ia mencatatkan 23 penampilan di Bundesliga. Koeman juga masuk dalam skuad Liga Champions. Ia bahkan ikut menyumbang 2 gol dan 6 assist dari 8 penampilannya di Eropa. Salah satu gol Liga Champions-nya itu diciptakan dengan cara istimewa, yaitu di laga melawan Juventus. Di Bayern bertemu dengan si Nyonya tua di babak 16 besar Liga Champions 2015-2016. Di leg pertama bermain di kandang sendiri, Juve mampu menahan imbang Bayern dengan skor 2-2. Tapi di leg kedua, Juve bisa unggul 2 gol lebih dulu. Untungnya gol dari Lewandowski dan Thomas Muller memaksa laga ke babak perpanjangan waktu. Thiago Alcantara berhasil membuat kedudukan jadi 3-2 di menit ke-108. 2 menit berselang, Kingsley Coman memastikan tim lamanya itu pulang. Dengan golnya itu, Bayern bisa melangkah ke babak selanjutnya. Meskipun pada akhirnya Bayern kalah di babak semifinal, ini jadi perjalanan yang luar biasa untuk Koeman. Ia masih bisa membantu Bayern dapat domestic double di akhir musim. Koeman membuktikan dirinya bukan sekedar pemain buangan. Di tahun 2017 setelah masa peminjamannya habis, Koeman mendapatkan kontrak permanen bersama Munchen. Ia pun tidak perlu pikir panjang untuk menyetujuinya. Meskipun saat itu Pep Guardiola yang sudah di Manchester City dikabarkan tertarik untuk memboyongnya. Kesuksesan Koeman di Bayern saat itu bukan berarti tanpa adanya keterpurukan. Di tahun 2018 Koeman menderita cedera parah di engkel kirinya. Dia harus absen di sebagian besar pertandingan tahun lalu. Koeman bahkan absen membela timnas Prancis di Piala Dunia. Padahal saat itu Prancis jadi juara. Tapi, ia masih bisa jadi bagian skuad utama Bayern di musim 2018-2019. Ia membawa Bayern mempertahankan gelar Liga, sekaligus juga merengkuh piala di FB Pokal. Lompatan besar dalam karirnya datang di tahun 2019. Di musim panas tahun itu, Arsene Robben dan Frank Ribery memutuskan untuk hengkang. Ia dengan sempurna bisa menggantikan peran kedua legenda itu sebagai sayap di rotan. Koeman memiliki peran besar dalam salah satu musim tersukses Bayern Munchen, yaitu musim 2019-2020. Setelah memastikan sukses di Bundesliga dan di FB Pokal, misi Munchen adalah menjuarai Champions League.
Perjalanan Bayern mulus sampai ke partai final. Di babak final ia bertemu kembali dengan klub masa kecilnya, PSG. Koeman yang dimainkan sebagai starter tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan Hansi Flick. Juga ingin membuktikan kalau PSG telah salah membuangnya. Ia berhasil mencetak satu-satunya gol di laga itu, sekaligus memastikan Bayern meraih Champions League ke-6 mereka dalam sejarah, juga treble winner kedua di Bayern. Koeman sudah melakukan perjalanan yang begitu jauh dan bertabur gelar, dari pemain buangan PSG sampai akhirnya jadi pemenang treble winner di Bayern Munchen. Namun meski telah melalui itu semua, Koeman masih mengakui kalau PSG masih tersimpan di hatinya. Sementara itu, PSG tidak bisa menyembunyikan penyesalan mereka telah menjual Koeman. Hal itu diakui oleh pelatih Koeman di PSG dulu, Laurent Blanc. Meskipun ia juga mengakui kalau Koeman akan tetap pergi meski mereka berusaha mempertahankannya. Koeman jelas punya kualitas dan potensial. Saya menyesali dia harus pergi dari Paris. Saya pikir meskipun dia menetap, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Kisah Koeman memang bisa dijadikan pelajaran untuk PSG. Mereka terlalu sibuk mencari bintang-bintang Eropa dan dunia untuk membangun tim terbaik dengan ambisi menjuarai Liga Champions dan menguasai Eropa. Ironisnya, orang yang menghalangi PSG untuk mendapatkan itu adalah Koeman, pemain yang dari kecil sudah tumbuh bersama PSG.